salli wa sallim wa barik alaihi wal ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ini masih hujan ya, sinyal ngajak berantem. Sebelum kita mulai, kita membaca umul kitab suratul Fatihah, kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif, para wali, para nabi, terkhusus untuk muassis Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma hadrati sultanil auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, khususan jami'a wali songo, khususan jami'a muassisin Nahdlatul Ulama, wa na khususan ila Mbah Khalil Bangkalan Madura, wa ila Mbah Hasim As'ari Ki Abdurrahman Wahid Jombang, wa ila Ki As'ad Samsul Arifin Situbondo, wa ila Mbah Yai Hamid Pasuruan, wa ila Mbah Salagah, Mbah Surga Surgi, Mbah Soleh Semendi Pasuruan, wa ila Ki Ahmad Siddiq Jember, wa ila Mbah Bisri Mustafa Rembang, Mbah Khalil bin Kiai Bisri Mustafa Rembang, Mbah Maimun Zubair Rembang, Mbah Ali Maksum Rembang, wana khususan ila Mbah Kiai Haji Abdullah Salam Hajen, Kiai Mbah Kiai Sal Mahfud Hajen, wa Syekh Asy'ab Abdullah Rifai Cebulek Pati, wa na khususan ila Mbah Arwani Kudus, Mbah Asnawi Kudus, Mbah Ma'mun Kudus, Mbah Turaihan Kudus, Mbah Ali Kudus, Kiai Fatoni Kudus, banyak sekali kiai-kiai di Kudus ya. Kemudian Mbah Soleh Darat Semarang, wa ila Abu Yadimyati Banten, wa ila Kiai Haji Ilyas Ruhayyat Ajengan Khair Afandi Abah Anom Tasikmalaya, wa na khususan ila Kiai Haji Yusuf Taujiri Garut, Kang Ayib Cirebon, wa jami' auliya illahi fil ardi fi Jawa Madura fi Makkah wal Madinah fil alam, nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, karena ini mau zikir manakib ke Mbah Iwan ya, kita mulai, kita lanjutkan. Sekarang masih Asmawi halaman 28, sekarang B ya. Coba maju dikit Mat, biar gak ngeblur Mat, rada ngeblur gambarnya. Qauluhu wal mudmaru itu ya. Qauluhu bermula ucapannya musannif, wal mudmaru itsna asyara. Wal mudmaru dan bermula mubtada isim dhamir. Itsna asyara itu ada 12. Nah, sambil kalian siapkan sorofnya, sorof yang kecil ya. Karena ini berkenaan dengan sorof, biar sorof amsilatu tasrifiyah itu menjadi satu dengan jurumiyah. Wahia dan bermula 12. Ithnani itu 2. Ithnani itu 2 lil mutakallimi, untuk menunjukkan mutakallim. Wahia dan bermula ithnani lil mutakallim. Ana itu ana, maknanya ana saya. Wa nahnu dan nahnu,
maknanya nahnu kita atau kami. Wa khamsatun, tanggung itu, dan bermula yang 5 lil mukhatabi, itu menunjukkan mukhatab. Mukhatab itu orang yang diajak bicara. Kalau mutakalim orang yang berbicara. Nah ini dua-duanya, mutakalim dan mukhatab itu ada dalam majelis pembicaraan. Nah kan gitu. Wal mukhatabu wa khamsatun lil mukhatabi. Wahia, dan bermula khamsatun lil mukhatab. Al mufradul mukhatabu. Al mufradu itu mufrad, laki-laki, tunggal laki-laki. Al mukhatabi yang diajak bicara, berarti laki-laki tunggal, mukhatab. Wal mufradatu, dan tunggal perempuan, al mukhatabatu yang diajak bicara. Wal musanna, dan tasniyah, maksudnya tasniyah menunjukkan 2 orang, lil al mukhatabi yang diajak bicara. Nah ini baik nanti ada di belakangnya, baik mudzakkar atau enggak ada di belakang. Al mukhatabi termasuk al mukhatabah, yang diajak bicara laki-laki atau perempuan. Wa jam'ul mudzakkari, dan jamak mudzakkar. Cuman ini enggak langsung dicontohkan sih. Kayak nanti berikutnya, jamak laki-laki al mukhatabi yang diajak bicara. Wa jam'ul muannasi, dan jamak perempuan al mukhatabi yang diajak bicara. Nah udah itu isinya. 5 itu isinya tunggal laki-laki, yang kedua tunggal perempuan. Yang kedua ini isinya 2. Perhatikan, yang tasniyah nanti saya tulis, papan tulis. Tasniyah, baik tasniyah ini mudzakkar atau tasniyah muannas. Nah ini dihitung 1, kan berarti yang ketiga. Nah yang keempat jamak laki-laki, dan yang kelima jamak perempuan, jamak muannas. Nah berarti jumlahnya ada 5, tapi prakteknya ini ada 6. Oh gitu loh, nanti ditulis. Wa khamsatun, dan bermula yang 5 dari apa tadi, dhamir tadi, lil ghaibil mufradi, itu menunjukkan ghaib. Ghaib itu tidak ada dalam majelis pembicaraan, itu ghaib. Al mufradi laki-laki tapi ya, al mufradi yang tunggal, al ghaibi yang udah ada. Wal mufradati, dan tunggal perempuan, al ghaibati yang tidak ada dalam majelis pembicaraan. Wal musanna, dan isim yang menunjukkan 2, al ghaibi yang ghaib, mutlakon dengan mutlak. Maksudnya mutlak, nah itu tuh kalian tulis kata-kata mutlakon. Nah itu umum ya, maknanya mutlakon itu umum. Yang dimaksudkan umum adalah mudzakkar atau muannas. Wa jam'ul mudzakkari, dan jamak mudzakkar. Ini belum bisa ditulis, orang masih berkenaan terus ya. Al ghaibi yang ghaib, wa jam'ul muannasi, dan jamak muannas al ghaibi yang ghaib. Nah, itu masih ada kaitannya dengan bawahnya. Jadi intinya gini, diperhatikan, nggak apa-apa langsung ditulis biar sedikit demi sedikit langsung paham. Mubtada itu ada, mubtada yang berupa isim dhamir itu ada 12. Prakteknya sebenarnya ada 14. Kalau disorop, buka kalian halaman huwa huma hum itu, halaman sabaraha, halaman 50 ya. 50 baris yang kelompok yang ketiga itu isim dhamir munfasil. Udah ketemu sorobnya ya, itu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum anti antuma antunna anana nuna. Itu kan coba kalian hitung, itu ada 14 jumlahnya. Cuman kalau versi jurumiyah atau asmawi jurumiyah itu ada 12. Karena yang isim tasniyah pada mukhatab dan ghaib itu dihitung 1.
sama. Nah ini prakteknya. Kalau versi ini kok dihapus semua, Mat. Udah nggak apa-apa dah. Kalau versi di sini itu versi di dalam kitab itu pembahasannya adalah mutakalim dulu. Tapi kalau versi di sorop supaya mudah dihafalin itu adalah goib dulu. Kita ngikutin sorop aja biar enak. Kalian ngapalinya kan enak. Itu harus hafal kalian. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, antum ntar antem lagi. Antemin sekalian loh. Antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. 14. Nih prakteknya. Saya versi sorop aja biar enak. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Lempeng gak nih? Dua-dua. Nah ini 1 poin soalnya. Anta bawahnya tuh. Antuma, antum, anti, antuma, antunna. Baru ana dan nahnu. Nah, ini prakteknya. Menurut harokatin boleh enggak boleh? Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, ini 12. Ini semuanya ada 14. Kalau ditulis begini ada 14. Karena ini dihitung sama. Diperhatikan ini huma, ini kan huwa mufrad, mudzakkar, ghaib. Huma tasniyah, mudzakkar, ghaib. Hum jamak, mudzakkar, ghaib. Hiya mufradah. Nah, kalau mufradah itu muannas. Muannasah. Sebenarnya enggak usah muannasah, muannas kok. Ibah perempuan. Huma. Nah, ini sama nih. Antara huma ini dengan ini sama. Gitu loh. Maka ini dihitung 5 oleh musannif. Nah, di sini tasniyah, muannas, ghaibah. Ini jamak, muannas, ghaibah. Oke. Ini ada 6 karena yang 2 sama dihitung 1. Jadi 6 sama dengan 5. Oke. Nanti dibahas nih pembacaan berikutnya. Nah, sekarang anta. Anta ini menunjukkan mufrad, mukhatab, kebalik. Mufrad, mudzakkar, mukhatab yang diajak bicara. Anta, kamu tapi kamu laki-laki. Tuh, kalau untuk laki-laki dan perempuan beda. Nah, antuma ini sama dengan ini. Persis. Yo. Antuma di sini menunjukkan tasniyah, mudzakkar, mukhatab. Ini jamak, mudzakkar, mukhatab. Mukhatab itu yang dia bicara, ngerti? Nor mukhatab bahasa Betawi, kotok lagi. Ya enggak? Orang Betawi mana? Lu itu. Lu mata lu kotok. Kadang-kadang begitu kan. Ada. Nah, sekarang anti. Oh ya. Ini menunjukkan mufradah, muannas, mukhatabah. Antuma tinggal tas niyah. Gampang kan? Antunna jamak. Ini sama. Oh gitu loh. Nah, ana
mufrad, mutakalim, baik mudzakkar atau muannas. Nahnu itu nanti disebutnya mutakalim ma'al goer, bukan doer. Makanya jangan boleh ngantuk. Apri bangun. Mutakalim ma'al goer. Ntar ngantuk doer. Ya. Ini doer nggak ngaji. Lu Aska paham? Apa tadi? Yang kencang. Mutakalim ma'al doer. Nah itu. Lah iya kan? Atau ini yang satu, perhatikan. Ini penggunaannya beda. Ini ada dua penggunaan. Yang kedua mutakalim tapi muazzim nafsahu, yang mengagungkan dirinya sendiri. Nah kalau ini maknanya, kalau bahasa Indonesianya kita. Kalau ini bahasa Indonesianya kami. Oh. Kalau ini saya atau gua, kui. Oke, paham nih. Nah, nanti dalam berikutnya di apa Mat? Di bawahnya diiniin gitu loh. Di bawahnya dipertegas. Oke, sekarang kita lanjut. Qauluhu ini dipertegas satu persatu. Qauluhu ini penting untuk dipahami. Ini perbedaan pendapat. Dari perbedaan pendapat, perbedaan cara baca, kita harus toleran. Loh. Qauluhu bermula ucapannya musannif ana, yaitu lafadz ana. Fihi itu tetap di dalam ana salatsu lughatin, bermula tiga beberapa bahasa. Maksudnya tiga beberapa bahasa, tiga cara baca. Al-ula bermula utawi logat yang pertama ana, itu lafadz ana. Oke, biasa itu. Kan cuman kalau dalam Quran ananya dibaca pendek, wala ana abidum ma abadum. Cuci muka aja. Ngantuk ono si Aldi ya. Nih sekalian tadi apa, uang sayur habis tadi. Ini udah sekalian sini ambil duit sayurnya. Tadi udah dibagi duit yang perempuan janah tadi. Yang laki-laki. Lalu gue lihat nomor serinya. Oh ini 100 saja. Habis dibuat, tinggal berapa ini? Apa Kak, lihat-lihat mulu. Ini duit, liatin mulu. Duit sayur ya. Aduh. Oke, sekarang itu logat yang pertama, watsaniyatu, dan bermula logat yang kedua hana, itu lafadz hana. Tuh. Boleh ana, tapi ada juga orang Arab yang membaca hana, pakai ha. Maksudnya hana ya saya. Nah kalau kita nggak belajar di sini, ada ngomong pakai hana, kan kita marah-marah. Orang ana dibaca hana. Nggak taunya hana juga bagian dari ana. Oh, itu yang kedua. Jadi dipahami kan? Ini keren sebenarnya. Wasalitsatu, dan bermula bahasa yang ketiga ana, itu lafadz ana. Maknanya sama, saya. Lafadz ana bimaddil hamzati, dengan membaca mad hamzahnya. Alia jangan mondar-mandir mulu kalau ngaji. Carikan ku aing sia. Bimaddil hamzati, dengan dibaca hamzah, dengan dibaca mad, maksudnya mad panjang hamzahnya. Wa hadfil alifi, dan membuang alif. Atsaniyati, yang kedua. Al marsumati, yang ditulis. Al marsumati, yang ditulis. Fin nuni, di nun. Wahua, dan bermula ana. Wahua, dan bermula ana. Maudhu'un, itu didesain. Maudhu'un, itu diletakkan. Lil mutakallimi, untuk menunjukkan mutakallim. Wahdahu ay munfaridan, hale. Itu hal kok berupa isim ma'rifat. Nah itu harus ditakwil isim nakiro. Itu harus dilatih. Munfaridan, wahdahu ay munfaridan. Maksudnya munfaridan, sendiri.
Mutakalim wahda itu tadi saya, tapi saya sendiri. Nanti ada mutakalim al ghair. Kakaulika itu seperti ucapan kamu, ana qaimun, ana bermula saya, qaimun itu orang yang berdiri. Fa'ana maka bermula ana, mubtadaun itu mubtada, mabniyun yang dimabnikan, mabniyun yang dimabnikan disandarkan, alas sukuni atas sukun. Fi mahalli raf'in di dalam mahal rafa karena isim dhamir. Wa qaimun dan bermula qaimun. Khobarun itu sebagai khobarnya ana, khobarnya mubtada. Marfu'un yang dibaca rafa bidhammati dengan dhammah, sifatnya dhammah adh-dhahirati yang nyata. Ditanggung, dihabisin sekalian biar benar jelasinya sambil diri. Qauluhu bermula ucapannya musannif wa nahnu dan nahnu lil mutakallimi itu menunjukkan orang yang berbicara. Wa ma'ahu dan itu beserta mutakallim. Wairuhu bermula lainnya mutakallim. Aulil mu'adzimi atau untuk orang yang mengagungkan nafsahu pada dirinya mutakallim. Mu'adzim nafsah tadi imma hakikotan ada kalanya hakikat, awid di'aan atau pengakuan atau ngaku-ngaku. Sawaun itu sama saja, karena ada siapa mutakallim mufrad dan mudzakkaron, itu mufrad mudzakkar tunggal laki-laki, au mufrad dan muannasan atau itu tunggal mufrad muannasan yang perempuan, au jam'a mudzakkarin atau jamak mudzakkar, au jam'a muannasin atau jamak muannas. Udah titik. Qauluhu bermula ucapannya musannif wahum dan hum. Lafadz hum tadi bidhamil ha'i itu dengan dibaca dhammah haknya hum, bukan ham, bukan him. Walaupun kadang-kadang him. Wa sukunil mimi dan dibaca sukun mimnya. Mimnya hum dibaca sukun, malam yalqiha sakinun, malam yalqi selagi tidak berjumpa. Ha pada nun, ha pada mim, mim sukun apa sakinun, huruf yang mati, huruf sukun. Fa innaha maka sesungguhnya mim yang disukun apabila bertemu dengan yang disukun tuhraku itu diharokati, awas tuhraku bacanya, itu diharokati apa mim takhalluson, harokatin aja lamnya tasdid, takhalluson karena terbebas, minil asalnya min il, cuman karena domirnya domir wasol dibaca minil tiko isakina ini dari bertemu dua huruf yang mati. Kama fi qaulihi, kama sebagaimana contoh fi qaulihi dalam firman Allah Ta'ala, humul mu'minuna haqqo, humul itu asalnya hum al mu'minun, nah dibaca humul mu'minuna. Udah titik, diperhatikan ini ana ya, ana wah kelingan saya nih. Ini ada 3 cara baca. Kadang-kadang dibaca hana, kadang-kadang dibaca ana. 3-tiganya ini maknanya sama. Nah ini, oke, itu maksudnya fihi salasu lughatin. Jadi cara baca ana kadang hana, kadang ana. Nah, sebenarnya udah saya jelaskan tadi. Di sini kurang lengkap. Maksudnya domirnya dikasih penjelasan cuma sedikit, malah masih lengkapan di Mukhtasar Jiddan. Syekh Asmawi ini mungkin ya pemahaman beliau udah paham.
Nah itu yang dikasih pemahaman cuman ini 2, kemudian hum. Nah sekarang nahnu ini mutakalim ma'al ghair, tadi juga mu'adzim nafsah. Udah jelas kan? Udah simpelnya seperti itu, orang udah saya jelaskan kok. Nah sekarang hum ini kadang ini begini dibaca sukun, kadang-kadang dibaca kasroh, umpamanya dijerkan pakai jer bi, nggak nentu. Kalau pakai bi bunyinya him, tapi kalau lahum kan gitu, anhum minhum kan gitu. Nah itu contohnya. Nah memnya dibaca sukun, kecuali diperhatikan ini takhallus, kecuali contohnya firman Allah humul mu'minuna haqqo. Nah ini dibaca humul, asalnya hum, karena al ini huruf mati. Nah lamnya kan sukun, kalau memnya sukun lamnya sukun, masa hamil berarti akhirnya memnya di dhammah. Jadi humul mu'minuna haqqo. Nah gitu loh ya. Ini maksudnya. Nah tujuannya memnya dibaca dhammah itu adalah takhallus. Takhallus itu apa? Jalan keluar, terbebas. Loh takhallus minil tiqo'is sakinain. Maksudnya bertemu dengan 2 huruf yang mati. Memnya aslinya sukun, al juga sama dengan sukun, kan dua-duanya sukun, maka memnya terkadang di harokatin dhammah, kadang-kadang juga kasroh. Bihimul asbab, ada dalam firman yang lain enggak mesti dhammah. Ini contohnya, contoh yang lain, bihimul asbab. Oh ya bihimul asbab, benar, tetap bihimul tetap dibaca dhammah. Oke, bisa difahami ya. Nah itu dhammah sekilas. Jam sabraha, ntar tenang, kita nyusul dzikir manaqib. Oke, ini saya rasa udah selesai ya. Maksudnya selesai. Bab mubtada berupa isim dhamir ini diapalin. Coba baca bareng-bareng. Kayak ono aja, huwa huma hum, ayo. Huwa huma hum. Yang semangat kayak belum makan ya. Huwa huma hum, ayo. Yang kenceng. Oke. Nah itu nanti tinggal dipraktekin. Nantilah insya Allah ada juga keterusannya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Qauluhu benar itu ya? Qauluhu wal khabaru. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Wal khabaru qismani. Wal khabaru dan bermula khobar. Wal khabaru dan bermula khobar. Qismani itu ada 2 bagian. Khobar ada 2 macam. Ini udah paham ya? Ini nanti saya hapusin, jelasin ini harus detail. Wal khobaru dan bermula khobar qismani itu ada 2 macam, 2 jenis, 2 bentuk, 2 bagian pada baik. Hilang. Mufradun yaitu khobar mufrad. Qauluhu wal khobaru qismani mufradun, al muradu itu bermula yang dimaksud, iku utawi kang dimaksud, bil mufradi kelawan mufrad. Nah ini perhatikan, huna di sini maksudnya di sini di mana? Ini di sini di mana? Bukan di al-ajiz, bukan di jonggol. Huna di sini dalam bab mubtada khobar. Itu maksudnya. Huna di sini maksudnya dalam bab mubtada khobar. Ma itu lafat. Ma itu lafat
laisa yang tidak ada apa ma. Bismillah. Tidak ada itu jumlatan berupa jumlah, wala syabihan dan tidak menyerupai bil jumlati dengan jumlah. Fatakhola maka masuk fihi di dalam mufrad apa al musanna isim tasniyah wal majmu'u dan jamak. Fahuma maka bermula al musanna wal majmu' mufradani itu mufrad keduanya. Nah perhatikan yang dimaksud mufrad di sini dalam bab mubtada khobar itu adalah tidak berupa jumlah atau sibeh jumlah. Karena definisi mufrad dalam bab mubtada dalam bab khobar ini adalah tidak berupa jumlah atau sibeh jumlah, maka perhatikan isim tasniyah dan isim jamak termasuk kategori bab mufrad mubtada. Lu paham nggak? Jelas nih maksudnya? Saya ulangi. Buktinya ada yang nyeletuk salah, udah nyeletuk kenceng salah. Naudzubillah. Yang dimaksud mufrad di sini adalah tidak berupa jumlah atau sibeh jumlah. Jangan saya tahu, diperhatikan. Karena yang dimaksud mufrad di dalam bab khobar di sini adalah lafadz yang tidak berupa jumlah atau sibeh jumlah, maka isim tasniyah dan jamak termasuk Nggak ada nyeletuk mubtada lagi, udah nyeletuk kenceng salah. Naudzubillah. Siapa tadi? Lah iya. Oke. Fi fahuma maka bermula musanna wal majmu' mufradani itu mufrad keduanya fi babil mubtada'i wal khobari dalam bab mubtada dan khobar bihadzal i'tibari dengan ini iktibar penghitungan. Nah, tanggung nanti jelasinnya biar langsung diri saya. Qauluhu bermula ucapannya musannif wa ghairul mufradi dan yaitu lafadz wa ghairul mufradi, maknanya wa ghairul mufradi arba'atu asya'a. Wa ghairul mufradi dan bermula khabar ghairul mufrad yang tidak mufrad. Jadi bukan isim mufrad, tapi khabar ghairul mufrad. Jadi bukan isim mufrad, perhatikan itu. Arba'atu asya'a itu ada 4 beberapa macam. Arba'atu asya'a itu ada 4 beberapa macam. Al-jarru wal majruru yaitu al-jarru is huruf yang mengejirkan. Al-jarru itu huruf yang mengejirkan. Wal majruru dan isim yang dijirkan. Gampangannya jar majrur. Tapi itu al-jarru ditasdid roknya. Itu isim fa'il jarro ya jurru jarron wa majarron fa huwa jarrun sama dengan madda ya muddu maddan wa mamaddan fa huwa maddun gitu. Al jarru itu huruf yang mengejirkan, wal majruru dan isim yang dijirkan, wal dzarfu dan dzaraf. Namun ada ketentuannya, wa syartuhuma dan bermula syaratnya jar majrur dan dzaraf ayyakuna itu bahwasanya ada apa dzaraf dan jar majrur ada itu tamma ini sempurna keduanya. Wal muradu dan bermula yang dimaksud bitami dengan makna tam sempurna ma itu kalimat yufhamu yang bisa difahami apa maknahu maknanya ma biduni muta'alliqihi dengan tanpa lafadz yang berkaitan ma biduni muta'alliqihi dengan tanpa menyebut lafadz yang dikaitkan dengan ma. Nahwu qaulika itu seperti ucapanmu zaidun indaka. Zaidun bermula zaid, indaka itu ada di sisimu. Au fiddari atau itu di dalam rumah.
Fadzarfu maka bermula dzaraf huna di sini. Wal di sini dalam contoh barusan, wal jarru wal majruru dan jar majrur tamani itu tam keduanya, sempurna keduanya. Bi khilafin naqisi berbeda dengan yang nakis yang kurang. Wa huwa dan bermula jar majrur atau dzaraf yang nakis. Ma itu dzaraf atau jar majrur la yufhamu yang tidak bisa difahami. Apa maknahu maknanya ma? Maknahu maknanya ma biduni muta'alliqi dengan tanpa lafaz yang berkaitan dengan ma. Kama fi qaulika kama sebagaimana keterangan fi qaulika yang ada dalam ucapan kamu Zaidun bika itu enggak boleh. Zaidun bermula Zaid bika itu denganmu itu enggak boleh. Oh gitu loh. Karena Zaidun jar majrurnya enggak sempurna. Dia ada kaitan dengan lafaz sebelumnya. Tapi lafaz yang sebelumnya dibuang. Zaidun bika salah. Tapi kalau Zaidun fid dari boleh. Itu bisa dipahami nih. Ntar saya tulis. Fa innahu maka sesungguhnya contoh Zaidun bika la yufhamu itu tidak bisa difahami. Apa makna hadza? Maknanya ini Zaidun bika illa bidzikri muta'alliqihi kecuali dengan menyebutkan lafaz yang berkaitan dengan Zaidun bika. Kakaulika seperti ucapan kamu wathikun bika. Zaidun bermula Zaid, wathikun itu orang yang berpegang teguh bika dengan kamu. Nah, itu boleh. Man itu rada ribet ya. Tapi enggak apa-apa. Wahwa walladzi istaharo ini ribet ini. Walladzi dan bermula pendapat istaharo yang kuncoro yang terkenal apa alladzi ala alsinatin nuhati atas lisan-lisan para ulama nahwu ala alsinatin alsina itu zamannya lisan af'ilatun. Kalau kalian hafal alfiyah af'ilatun af'ulu tsumma fi'lah. Nah itu af'ilatun. Ala alsinatin nuhati atas lisan-lisan ulama-ulama ahli nahwu. Walladzi istahara itu annal jarra wal majrura. Annal jarra sesungguhnya huruf yang mengejirkan wal majrura dan isim yang dibaca jar huwa ya al jar wal majrur al khobaru itu khobar. Wa ingkana dan sekalipun ada apa al asohu pendapat yang paling sahih itu asoh khilafuhu itu lawannya khobar. Walhasil dan bermula konklusinya kesimpulannya anna fi hadhil mas'alati. Awas ini ribet ini. Udah segitu dulu dah. Soalnya itu rada jelimet. Kalau saya gas nanti biar 1 poin. Ini udah ya, saya hapus ya. Paham kan? Orang disorot banyak. Banyak banget itu. Udah saya hapus. Nah, nulis begini suruh nulis mila. Ya enggak? 2 jam enggak kelar-kelar. Ya Mil. Diperhatikan. Ada enggak yang namanya tutut? Diperhatikan tut. Nah, gitu kan. Kalau ngomongnya sama tutut. Nah, gitu loh. Khobar terbagi 2. Ini jangan hapus besok kalau belum selesai ya. Pertama namanya khobar mufrad. Yang kedua agak ke bawah deh. Toing. Yang kedua khobar ghairu mufrad. Nah, kita bahas mufrad. Mufrad itu apa maksudnya? Tapi bahas mufrad harus bahas ini dulu. Ghairu mufrad. Ini Santi mana? Sakit. Ani jana sampai nggak paham. Terlalu. Berarti lu ngaji jurumiyah berapa puluh kali. Berarti mufrad terbagi 2. Oh, ada namanya jumlah.
Yang kedua syibhul jumlah atau syibeh jumlah. Syibhul jumlah. Ini al, kasih al keren. Al jumlah. Lu kan bahasa Arab kasih al. Ya dikit-dikit kasih al. Maksudnya jumlah ada berupa jumlah ismiyah, ada berupa jumlah fi'liyah. Nanti contohnya syibeh jumlah terbagi dua, dzorof dan jarun wa majrurun. Nah, oke. Jadi ghairul mufrad terbagi dua. A, ini anggap aja A. Yang kedua ba. Abajadun kan. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Syibeh jumlah ada dua, ada dzorof, ada jar majrur. Nah, khobar mufrad itu maksudnya. Maka ini kudu dijelasin dulu baru bisa kemari. Khobar mufrad itu khobar yang tidak berupa jumlah atau syibeh paham kan? Walaupun bentuknya isim tasniyah ataupun bentuknya jamak, nggak ada soal. Nah ini contohnya khobar mufrad. Tadi disebutkan malaisa jumlatan wala sabihan. Ini kudu hafal kalian. Wala sabihan bil jumlah. Walau musannan au majmu'an. Loh begitu. Sekalipun berupa tasniyah atau jamak. Ini contohnya khobar mufrad. Perhatikan. Zaidun qaimun. Az-zaidani. Rahmat mana? Qaimani. Dideketin. Az-zaiduna qaimuna. Diperhatikan. Kalau contoh yang atas zaidun qaimun. Lu ngapain sih? Jangan garuk-garuk pantat mulu apa? Lah ngaji garuk-garuk pantat mulu. Lu belum mandi emang? Maka mandi dulu apa kalau ngaji? Dah. Diperhatikan. Rizki, jagoan dengerin. Ya Pak. Zaidun qaimun, zaidun mufrad, qaimun mufrad, maksudnya isim mufrad. Ini khobar mufrad ini bukan khobar isim mufrad loh. Khobar mufrad. Nah, kalau ini kan isim zaidun qaimun. Nah, ini loh. Qaimun ini khobar. Qaimani khobar. Qaimuna juga khobar. Mamanya jamak muannats salim. Al-hindatu qaimatun pada baik. Nah ini loh diperhatikan. Saya ulangi. Lafat qaimani, lafat qaimuna, lafat qaimatun sekalipun berupa isim tasniyah, sekalipun berupa jamak, baik jamak mudzakkar salim, muannats salim, umpamanya contoh al-hunudu yang kemarin udah qiyamun jamak taksir ini baik berupa tasniyah ataupun jamak dengan berbagai macamnya itu tetap disebut khobar mufrad. Why? Loh kan timbul pertanyaan begitu. Kenapa ini khobar? Lu dari mana, Mat? Berak mulu kecil-kecil juga ya. Lah iya kan? Lu kenapa khobar ini disebut dengan mufrad? Karena tidak berupa jumlah atau syibeh jumlah. Oke ya, bisa dipahami nih. Ini garis bawahi supaya paham. Maka nanti umpamanya contoh di sini, alhamdulillah. Ya, ini disebut dengan alhamdulillah bermula segala puji utawi sekabehane puji lillahi ku tetep kagungane Allah. Khobar di sini disebut syibeh jumlah, maka masuk kategori khobar ghairu mufrad. Oke, bisa dipahami nih. Nah, terjadi khilaf nanti di sini. Oh, ini belum dibahas padahal harusnya ini dulu. Musoalnya begitu, ya kan?
Nah, oke. Sampai di sini bisa difahami? Nah, kita lanjut. Ini berikutnya membutuhkan konsentrasi sedikit. Kalau perlu konsentrasi banyak. Mana tadi? Sebenarnya nanti waladhi nanti dibahas. Ntar saya bahas ulang karena ini belum kelar membaca kitabnya. Yang mana tadi, Mat? Walhasilu itu ya. Walhasilu, dan bermula hasilnya, kesimpulannya, anna fi hadhil mas'alati, sesungguhnya itu tetap di dalam ini masalah, yaitu masalah dzaraf atau jar majrur sebagai khobar. Salah satu aqwalin, apa yang salah sata, apa yang anna, nah itu kan diperhatikan. Tadi kan saya baca salah satu, padahal kan sebelumnya ada anna. Nah, salah, yang benar adalah salah sata, itu ismu inna tapi muakhir. Anna fi hadhil mas'alati, apa salah sata aqwalin, 3 beberapa pendapat. Nah, 3 itu apa aja? Kila dikatakan, apa yang kila, innal jarra wal majruro, sesungguhnya jar majrur, wa ya jar majrur, al khobaru itu khobar, wahdahu hali sendirinya khobar, hali sendirinya jar majrur. Wakila, dan dikatakan apa yang kila, innal mahdhufa, sesungguhnya lafadz yang dibuang, wa ya al mahdhuf, al khobaru itu khobar. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, wakila, dan dikatakan apa yang kila, huma ma'an, huma bermula mahdhuf dan jar majrur, huma bermula mahdhuf, dzaraf dan jar majrur, itu dzaraf dan jar majrur dihitung satu paket. Ma'an ay musakhibaini, halis sekaligus. Wal qaulu, dan bermula pendapat, bi annahu, dengan sunya khobar, al mahdhufu itu lafadz yang dibuang, ar-rajihu itu pendapat yang rojih, yang menang. Wa takdirul mahdhuf, dan bermula takdirnya lafadz yang dibuang. Awas, ini sulit ya. Kainun itu lafadz kainun isim fa'il, isim fa'ilnya kana yakunu kaunan, wa makanan fahuwa kainun. Au kana, atau kana. Au mustakirrun, atau lafadz mustakirrun. Au istaqarra, atau lafadz istaqarra. Wa takdiruhu, dan bermula mentakdirkan khobar, maksudnya khobar yang dibuang. Wa takdiruhu, dan bermula mentakdirkan mahdhuf, khobar yang dibuang, isman hale berupa isim. Aula itu lebih utama, aula itu the best. Oh iyalah, aula itu yang the best lah, very good. Oh gitu. Liyakuna, supaya ada apa al mahdhuf, ada itu min babil ikhbari, dari bab membuat khobar, bil mufradi, dengan mufrad, bukan isim mufrad, dengan mufrad. Li'annal asla, karena sesungguhnya hukum asalnya, fil khobari, di dalam khobar, al ifradu itu berupa ifrad mufrad. Ya, titik, diperhatikan, nggak boleh meleng. Ini terdapat, ini yang dibahas bukan jumlah dulu tapi sibeh jumlah. Khobar sibeh jumlah, pertama a dzaraf, b ba jar majrur. Contohnya begini, dzaraf zaidun, satu gedein tulisannya, indaka. Banyaklah contoh, zaidun amamal madrasah, umpamanya amamal masjid aja biar pendek. Indaka ini khobar, zaidun utawi zaid, bermula zaid, adapun zaid, itu cara mengartikan. Indaka itu tetap di sisimu ini khobar. Nah, indaka ini loh, diperhatikan, siapa Ani Jana, ini termasuk jelimet. Ini siapa?
Sin, Yasin. Ini ada 3 pendapat, termasuk alhamdulillah. Harokatin berina. Ini kan dzorof. Pendapat yang pertama mengatakan dzorof plus jar majrur itulah sebagai khobar. Ya udah, Zaidun bermula Zaid, indaka itu di sisimu, ini khobarnya. Itu pendapat yang pertama. Oke. Pendapat yang kedua, nah ini kadang-kadang orang pada ngeyel. Padahal boleh ada 3 pendapat. Yang ketiga, yang kedua, yang dibuang itu al-mahdhuf, lafadz yang dibuang, yaitu yang menjadi ta'aluknya lafadz ini. Nah, al-mahdhuf ini berarti kan ini sulit, ya. Bisa lafadz kainun, kalau difi'ilkan berarti kana. Bisa lafadz mustakirun, kalau difi'ilkan istakoro. Awas loh, ribet ini loh. Mustakirun. Apa bedanya kainun dengan kana, mustakirun dengan istakoro? Diperhatikan. Khobar itu kan nanti di sini belum dibahas nih. Kalau kainun itu kan atau mustakirun, diperhatikan. Ini saya wanti-wanti supaya langsung klik. Kainun itu kan sama dengan koimun. Jelas gak? Mustakirun dari isim fa'il dari istakoro, yastakiru istikroron wa mustakoron fawa mustakirun. Itu kan sama dengan koimun, isim fa'il. Paham gak? Artinya kalau diambil yang 2 ini, yang dibuang, ditakdirkan kainun atau mustakirun, itu termasuk yang paling bagus. Kenapa yang paling bagus? Karena ini masuk dalam kategori khobar, asalnya itu adalah mufrad. Kok ada khobar ghairu mufrad, itu sempalan atau cabang dari khobar Bisa dipahami nih? Lah emang kenapa? Nah, kalau ini yang pendapat yang kedua, kana atau istakoro, nah ini 2. Ini kan berupa fi'il, nanti masuknya di sini. Contohnya Zaidun, itu sebenarnya belum dibahas. Zaidun koma atau Zaidun koma abuhu boleh. Zaidun koma juga boleh. Kalau jumlah ismiyah, dulu saya kasih contoh sekalian beda. Zaidun abuhu imun. Zaidun bermula Zaid, abu itu. Nah, santar dulu. Jumlahnya abuhu imun itu khobar. Tapi abuhu sebagai mubtada, imun sebagai khobar. Itulah namanya jumlah ismiyah. Paham nih? Kamu paham neng? Pernah menyantar kan dulu? Ah iyalah kudu nyambung. Afla paham gak? Nur, beta paning pala bela pala beta paning. Lah iya kan? Aduh, beta diputar-putar macam begini pada pusing-pusing. Pala beta. Nur Bama Nur. Saya serius ini. Ya, nih kalau kana atau istakoro itu kan berupa fi'il madhi, itu masuknya dalam kategori khobar jumlah fi'liyah. Itu pendapat yang kedua. Lah ini udah ketutup, baik. Yang ketiga itu adalah al-mahdhuf, dan ini sekaligus. Ini dua-duanya sekaligus. Huma ma'an. Kan takdirnya kainun atau mustakirun, yang menjadi khobar umpamanya Zaidun indaka. Lah ini kalau versi pemahaman yang ketiga, kainun ini kan dibuang, atau mustakirun. Ini kalau pendapat yang kedua kan ini khobarnya Zaidun itu adalah lafaz kainun atau mustakirun. Paham kan nih?
Adapun indaka ta'aluknya ke sini, gitu loh. Sambung, paham kan? Nah, kalau yang ketiga ini adalah kainun atau mustakirun plus indaka sekaligus. Alhamdulillah bermula segala puji lillahi itu ono. Itu tetap Zaidun fidari, Zaidun amamal masjidi, bermula Zaid amamal masjidi itu kainun ada amamal masjidi di depan masjid kan pakai kainun. Paham nih? Oke. Ini jamnya masalahnya nih. Mau ini. Ini ya, saya rasa ini tinggal dikit itu sebenarnya, cuman jamnya soalnya wah dikit banget ini. Ya habisin dah. Qauluhu bermula ucapannya musannif wal fi'lu ma'a fa'ilihi dan fi'il ma'a fa'ilihi beserta fa'ilnya fi'il. Kaqaulika itu seperti ucapan kamu Zaidun qoma abuhu. Gampang ini udah saya tulis di papan tulis. Zaidun bermula Zaid, qoma itu berdiri. Siapa abuhu? Bapaknya Zaid. Yang berdiri siapa? Bapaknya Zaid. Zaid itu loh bapaknya berdiri, bukan duduk. Bukan duduk di MPR, bukan diri di setrap. Kan begitu. Faqoma maka bermula koma itu fi'lun madhin, fi'il madhi. Wa abuhu dan bermula abuhu fa'ilun itu sebagai fa'il. Marfu'un yang dibaca rofa bil wawi dengan wawu. Wahuwa dan bermula abuhu abu. Mudhafun itu mudhaf, wal ha'u dan bermula ha yaitu hu. Mudhafun ilaih itu mudhaf ilaih. Wal jumlatu dan bermula jumlahnya lafat qoma abuhu fi mahalli raf'in itu di mahal rafa. Fi mahalli raf'in itu di mahal rafa. Khobarul mubtada itu sebagai khobarnya mubtada. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu annal khobaro pada sesungguhnya khobar. Idza waqa'a itu apabila terjadi. Iku nalikone tumibo. Kalau bahasa Jawanya waqa'a tumibo terjatuh. Apa khobar jumlatan hale berupa jumlah. Labudda itu harus lahu bagi khobar min robitin dari robit. Robit itu sama dengan aid penyambung. Artiin min robitin dari robit atau penyambung. Yarbitu yang mengikat, yang menyambung apa robit hu pada khobar. Robit tadi imad dhamiri ada kalanya dhamir kama sebagaimana contoh fil mithalil mutaqaddimi di dalam contoh al mutaqaddimi yang telah lalu yaitu Zaidun qoma abuhu. Au wa imma smil isyarati itu terserah kalian baca boleh. Imma dhamiru ai imma huwa adh-dhamir boleh. Wa imma smul isyarati boleh wa imma smil isyarati boleh dan ada kalanya isim isyarah. Kama fi qauli ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. Nanti mutolaah serius ya. Ini masalah jelimet. Kalau kalian nggak mutolaah diulang nggak bakalan paham. Ini serius memahaminya. Walibasut taqwa dzalika khair. Walibasut taqwa dan bermula pakaian takwa. Dzalika itu bermula libasut taqwa. Nah itu robit. Khairun itu lebih baik. Fa inna smal isyarati maka sesungguhnya isim isyarah yaitu dzalika mubtadaun tsanin itu mubtada tsanin yang kedua. Wa khabaru wa khairun dan bermula lafaz khairun khabaru itu khabarnya isim isyarah. Wa jumlatu dzalika khairun dan bermula jumlahnya dzalika khairun fi mahalli raf'in itu di mahal rafa. Khabarul mubtada'i sebagai khobarnya mubtada. Alladzi yaitu mubtada, huwa yang bermula alladzi libasu itu lafaz libasu. Waqad yakunu dan terkadang ada apa? Ar-rabitu robit. Ada itu al-umum al-umuma itu umum.
Kakaulika seperti ucapan kamu, Zaidun ni'mar rajuli. Zaidun bermula Zaid, ni'mar rajuli itu sebaik-baik laki-laki. Li'anal mubtada'a, karena sesungguhnya mubtada' fardun itu cabang min afrodir rajuli. Fardun itu individu, min afrodil rajuli, dari afrod. Afrod itu bentuk-bentuk laki-laki. Waqad yakunu, dan terkadang ada apa, robitu robit, ada itu i'adatal mubtada'i, mengulang-ulang mubtada' bilafzihi, dengan lafadznya mubtada'. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, al-haqqatu mal-haqqah. Al-haqqatu bermula hari kiamat. Ma itu apakah? Al-haqqatu bermula hari kiamat. Nah, fal-haqqatu maka bermula al-haqqah yang pertama, mubtadaun awalun itu mubtada yang pertama. Wama dan bermula ma, mubtadaun tsanin itu mubtada tsanin yang kedua. Wal haqqatu dan bermula al haqqah yang kedua, khobaruhu itu khobarnya ma. Wal jumlatu dan bermula jumlahnya ayat mal haqqah fi mahalli raf'in itu di mahal rafa. Khobarun itu khobar anil mubtada'i dari mubtada al awali yang pertama. Farrobitu maka bermula robitnya, i'adatul mubtada itu mengulang-ulang mubtada bilafzihi, dengan lafadznya mubtada. Udah segitu dulu dah, nggak saya gas, walaupun itu tinggal sedikit tapi sulit itu, apalagi Yasin udah ngantuk. Kacau ya. Ini perhatikan, ini tolong serius, ini very serius, nggak main-main. Apa tadi Mat? Khobar apa tadi? Apa kalau saya taruh aja sih? Khobar jumlah ya. Khobar jumlah ya, bener ya. Fi'il dan fa'il. Lah yang ismiyah belum. Udah apa? Nih perhatikan. Ini tadi udah paham ya? Saya hapus nih biar konsentrasi kalian nggak keganggu. Saya hapus ya. Ini saya hapus nih contohnya aja. Nah, nih diperhatikan. Khobar ghairu mufrad adalah ada yang berupa jumlah. Jumlah ini ada dua, ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah dulu perhatikan. Zaidun abuhu qaimun. Kalau contoh dalam ayat walibasut taqwa zalika khairun, termasuk al-haqqatu mal haqqah, kan gitu. Perhatikan, Zaidun bermula, tadi sudah saya jelaskan, Zaidun bermula Zaid. Ini mubtada. Oke. Abuhu qaimun, jumlahnya abuhu qaimun. Abuhu ini mubtada, qaimun itu khobar. Jumlahnya abu qaimun itu menjadi khobarnya Zaidun. Nah, khobar baik berupa jumlah ismiyah itu harus ada robit. Robit itu apa? Penyambung. Robitnya mana ini? Ini dhamir hu. Ini adalah nyambung kepada Zaid. Oke? Zaidun koma abuhu umpamanya. Ini juga sama. Zaidun bermula Zaid itu koma. Nah, koma fi'il abuhu fa, kan jumlah fi'liyah kan gitu. Jumlah fi'liyah ini menjadi khobar. Ini semuanya di mahal rofa. Jelas. Khobarnya Zaidun. Robitnya mana? Hu, kembali kepada Andekan Zaidun koma, bermula Zaid, koma itu orang yang berdiri kan siapa? Huwa kembali kepada Nah ini loh huwa juga namanya robit. Itu robit yang nampak. Ada robit ini yang sulit, yang berupa dhamir. Nih, walibasut taqwa
dan bermula pakaian takwa, bukan baju koko. Ya takwa yang dikerjakan itu namanya libasut takwa. Dzalika khair. Nah ini dzalika itu bermula libasut takwa, itu isinya dzalik, khairin itu nah ini loh, dzalik ini menjadi robit. Oke. Ada kalanya mengulang-ulang mubtada. Al-haqqah ini mubtada, bermula hari kiamat. Ma itu bermula apakah? Al-haqqah itu bermula hari kiamat. Al-haqqah yang pertama, yang kedua ini sama. Dengan cara mengulang-ulang mubtada, itu pun bagian daripada robit. Oke ya. Ya sementara udah dulu karena sebenarnya tinggal dikit, cuman saya mau zikir manakib ke Lampiri Kalimalang karena kemarin udah nggak datang saya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.